Halo Sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Otaku Room di Silver Kaze Channel. Oke. Untuk pembahasan kali ini, Kaze akan kembali membawakan berita dari Tenkinoko. Kenapa? Kan waktu minggu lalu udah tuh Bang. Nah, bukan masalah udahnya, tapi di sini Kaze bakal menceritakan lagi 7 poin penting yang ingin disampaikan oleh sang kreator, yaitu Makoto Shinkai pada anime Tenkinoko ini. Secara waktu kemarin kan Kaze udah bilang tuh, Kaze nonton anime ini saat pertama kali rilis di bioskop Indonesia tanggal 21 Agustus 2019. Kaze nonton ini tuh sebanyak 2 kali berturut-turut, karena ada beberapa cerita yang belum tersampaikan. Dan setelah streamingannya keluar di Indonesia, Kaze sudah total kali nonton itu berarti udah 10 kali, 8 kali yang streamingan dan 2 kali yang di bioskop kemarin ya. Jadi kita langsung aja lihat sebenarnya 7 poin apa sih yang Makoto Shinkai ini mau sampaikan ke Sobat Kaze yang menikmati film dari Tenkinoko ini. Let's go Sobat Kaze. Oke, yang pertama dari Makoto Shinkai ini adalah grafik yang ditampilkan pada anime Tenkinoko ini adalah merupakan pesan bahwa Makoto Shinkai ini konsisten di setiap anime layar lebar hasil karyanya Makoto Shinkai ya. Kenapa Kaze bilang begitu? Itu terjawab tuh saat adegannya si Hina Amano ini berdoa ya, waktu itu untuk meredakan hujan. Wah, itu detail banget, mulai dari pengambilan cahayanya, kemudian pokoknya Kaze lihat 1 kali aja tuh langsung tahu bahwa seorang Hina Amano ini adalah anak cuaca yang sesuai dengan judulnya aja. Jadi grafiknya tuh benar-benar luar biasa, sehingga pesan-pesan yang detail pun bakal tersampaikan hanya dengan melihat penggambarannya doang. Hal ini tuh sudah benar-benar Kaze perhatikan ya, setiap karya dari Makoto Shinkai ini sangat detail sekali dalam grafik, dimulai dari animenya yang berjudul Kotonoha no Niwa, kemudian mulai makin mantep di Kimi no Na wa sebelum Tenkinoko ini, dan diperbagus lagi saat Tenkinoko ini. Seperti itulah penjelasan Kaze terhadap grafiknya ya. Oke, yang kedua ini adalah pesan dari Makoto Shinkai akan keseriusannya di setiap anime layar lebar hasil karyanya. Di sini si Makoto Shinkai itu benar-benar konsisten banget dengan hasil karyanya ya. Bukan hanya dari segi grafiknya doang, tetapi juga dari segi pemilihan background musik sekaligus original soundtracknya. Yaitu pada Tenkinoko ini, hasil karya dari Red Wimps kembali dipilih untuk mengisi slot background musik serta original soundtrack. Oke, kenapa Kaze bilang begitu? Jadi pada saat hasil akhir anime ini keluar, yaitu dimana Hodaka menyelamatkan Hina untuk kembali turun ke dunia. Di sini kita mendengarkan karya Red Wimps yang berjudul Great Escape ya, dimana lagu ini tuh bisa menjadi lagu yang paling dikenang sepanjang masa. Sepanjang 2019 lagu ini menjadi nomor 1 trending di Jepang, sekaligus juga di kalangan para pecinta anime di Indonesia. Itu ya, waktu masih Kaze nonton saat premiernya di bioskop, ada loh satu orang yang benar-benar terbawa suasana sampai dia tuh menitikkan air mata saking terbawa suasananya. Dan inilah kenapa Kaze tadi bilang pesan dari Makoto Shinkai itu seolah-olah bilang, tontonlah karyaku dengan sepenuh hati, bukan hanya dari penglihatan tapi juga melalui seluruh indera yang kalian punya.
Ya, ini keren banget kenapa lagu yang dipilih Radwimps juga komposisinya tuh pas, penempatannya pas, sehingga orang hanya dengan mendengar karya dari Radwimps ini udah tahu nih, oh ini adegan pas sih Hinanya begini, ini adegan pas si Hodokannya seperti ini. Keren banget memang, sumpah anime ini tidak boleh kalian lewatkan. Let's kita lihat pesan apa lagi yang diberikan oleh Makoto Shinkai berikutnya. Hehehe. Ya, yang ketiga adalah latar cerita dari Tenki no Ko ini, dimana Makoto Shinkai kembali berusaha menceritakan bahwa dunia selain dunia kita itu ada, dengan cara memperkenalkan Hina Amano ini adalah seorang anak cuaca. Oke, kalau kita lihat di Tenki no Ko ini, anak cuaca itu sebenarnya udah ada dari 800 tahun yang lalu, dimana ada sebuah adegan saat wawancara mengenai gadis cuaca atau gadis cerah. Itu diperlihatkan ada seorang kakek yang menceritakan bahwa sebenarnya anak cuaca itu sudah ada dari 800 tahun yang lalu. Nah, hal ini kenapa Kaze bisa bilang ini adalah sebuah pesan dari Makoto Shinkai, itu karena Makoto Shinkai ini waktu di Kimi no Na wa pun juga melakukan hal yang sama, yaitu kita lihat dulu kan ada si Taki, kemudian ada si Mitsuha juga. Mereka berdua ini kan tidak saling kenal, tetapi seolah-olah mereka tuh seperti punya keterikatan yang sudah lama sekali, kenal banget, padahal mereka sama sekali tidak pernah ketemu. Dengan konsep waktu itu adalah musubi. Musubi di sini dari legendanya sendiri adalah Musubi no Kami atau dewa perjodohan, dimana dengan konsep tersebut Makoto Shinkai berusaha memperkenalkan juga legenda Jepang melalui anime Kimi no Na wa. Dan sekarang legenda Jepang yaitu anak cuaca berusaha Makoto Shinkai untuk sampaikan melalui Tenki no Ko. Seperti itulah kenapa Makoto Shinkai ini mengusung cerita ini, supaya kita nonton tuh nggak hanya nonton doang, akhirnya kita benar-benar mikir kan, anime ini tuh kenapa sih seperti ini, dan inilah maksudnya, yaitu Makoto Shinkai ingin memperkenalkan bahwa dunia selain dunia kita tuh ada buktinya. Seperti itu. Yang keempat di sini ada Easter egg. Easter egg-nya juga pada Tenki no Ko ini bukan sebuah Easter egg kosong, melainkan kalau kalian Sobat Kaze memperhatikan ya, ada saat dimana Hina sama Hodaka mampir pada sebuah event cosplay. Yang kita tahu di sini ada seorang cosplayer meminta bantuan kepada Hina untuk mencerahkan cuaca saat itu, dan kita lihat sendiri cosplayernya sedang mengcosplaykan si Honoka dan Nagisa dari anime Pretty Cure. Selain itu ada juga sekelebat yang kita perhatikan di sebelah kanannya itu ada si Miku dan juga Aqua sama dari Konosuba. Seolah-olah Makoto Shinkai itu ingin berkata, tolong lindungilah bumi ini dari suara hujan berkepanjangan. Kenapa Kaze bisa menangkap pesan tersebut? Karena menurut Kaze begini ya, Pretty Cure itu kan seorang gadis penjaga bumi. Kemudian Hatsune Miku, Miku ini kan artinya bunyi atau suara. Sedangkan si Aqua sama dari Konosuba ini adalah seorang dewi hujan atau dewi air. Ini tuh seolah-olah memberikan pesan untuk tolonglah bumi ini dari suara hujan berkepanjangan. Nah, menurut Sobat Kaze, ada nggak komentar lain mengenai Easter egg tersebut? Kalau menurut Kaze sih seperti itu. Tolong tinggalkan di bawah komentar pendapat kalian seperti apa. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke 3 poin lainnya, Kaze mau promosi dulu. Jadi, untuk Sobat Kaze yang kesulitan mencari teman yang senang dengan hobi nonton anime atau senang mencari atribut atau baju-baju bertema anime, Sobat Kaze bisa langsung join di grup WA Anime Lovers ini. Di sini
tentunya ada Kaze dan juga ada beberapa adminnya juga yang siap untuk meramaikan grup ini, dimana pastinya nanti bakal banyak pembahasan-pembahasan tentang anime, mulai dari anime yang lagi hit sekarang, terus juga mungkin saran-saran nonton anime apa yang cocok untuk bulan ini dan lain sebagainya. Kalau misalnya Sobat Kaze berminat untuk join di komunitas kita, yaitu di Anime Lovers, silahkan langsung cari di kolom deskripsi, kemudian nanti klik aja di sana dan kita akan bertemu di Anime Lovers semuanya. Oke, Sobat Kaze. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi di poin kelima ini adalah hadirnya 3 karakter dari Kimi no Na wa yang muncul di Tenki no Ko. Nah, siapa aja? Yang pasti nomor 1 keluar itu adalah Taki Tachibana. Waktu di bioskop ketika dia keluar itu orang-orang histeris, why gitu loh, dan semua satu bioskop heboh waktu itu lihat si Taki ini datang. Kemudian yang kedua adanya si Mitsuha Miyamizu saat si Hodaka lagi milih cincin buat hadiah ulang tahun ke si Hina Amano. Itu juga kembali bioskop waktu itu di CGV, teriak-teriak orang-orang Mitsuha gitu, heboh banget. Tapi mungkin ada orang yang nggak sadar karena waktu pas orang ketiga ini dari Kimi no Na wa muncul, mereka nggak ada yang komentar, yaitu saat si Yotsuha Miyamizu atau adiknya dari Mitsuha ada, dan mereka tuh karena mungkin cuma sekelibat tapi muncul gitu loh ya. Ini seolah-olah Makoto Shinkai itu ingin menceritakan bahwa timeline dari Kimi no Na wa dan Tenki no Ko ini adalah sebelum si Taki dan Mitsuha kembali ketemu dan saling menanyakan siapa nama. Bisa dibilang Tenki no Ko ini adalah tengah-tengah cerita dari Kimi no Na wa. Kenapa Kaze bilang begitu? Karena sepertinya Mitsuha dan Taki di sini memang belum ketemu dan belum menikah gitu. Terus juga untuk si Yotsuha sendiri yang ketemu di sela-sela ini, menurut Kaze ya, kayaknya ada sesuatu yang belum tersampaikan secara detail mengenai Yotsuha ini. Yang entah kenapa menurut Kaze kayaknya sih, apakah ini bakal dibikin satu cerita lagi nantinya atau gimana? Karena menurut Kaze pasti ada sesuatu nih kalau ada karakter yang muncul seperti ini. Ya seperti itulah pesan yang luar biasa mengenai 3 karakter Kimi no Na wa pada Tenki no Ko. Kita akan lanjut. Ya, keenam, mungkin ini agak sedikit harus dipahami. Dari anime ini, Kaze mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Makoto Shinkai itu memberikan pesan yang namanya rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Contohnya adalah seperti ini. Waktu Hodaka datang ke Tokyo dari kampung halamannya, Hodaka hanya berpikir, oh ya, aku ingin ke cahaya yang ada di sana, terus kita menemukan sebenarnya di sana tuh ada apa sih di Tokyo. Nah, Hodaka tuh cuman ingin nyamperin ke situ doang. Tapi yang kita lihat adalah Hodaka kesulitan di Tokyo, bahkan sampai nyari kerja sana sini nggak dapet. Yang ujung-ujungnya dia ketemu sama Hina Amano. Hina Amano ini adalah seseorang yang sebenarnya dia cari, cuman caranya kan berliku-liku banget. Yang ujung-ujungnya si Hodaka ini agak sedikit gegabah dengan permintaannya kepada Hina, yang akhirnya Hina ini menggunakan kekuatannya secara berlebihan dan seperti yang dijanjikan ya oleh Hina dengan langit, yaitu kalau misalnya dia berlebihan menggunakan kekuatannya, dia bisa dikorbankan juga untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Namun Hodaka ini berusaha untuk mengambil Hina kembali ke dunia, dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu memang memberikan rencana yang lebih baik
dengan tentunya pertukaran yang lebih menakutkan ya. Kenapa Kace bilang begitu? Karena ketika Hina kembali lagi ke bumi, kan hujannya balik lagi tuh, balik hujan lebat dan luar biasa hujan gitu. Intinya sih sesuatu itu pasti ada konsekuensinya, dan apapun yang direncanakan oleh Tuhan memang pasti baik. Singkat cerita, endingnya adalah happy ending. Itu dengan ketentuan Jepang di sini tenggelam hampir 100%. Namun inilah yang disebut sebagai rencana Tuhan, itu memang lebih baik. Seperti itulah kenapa Kaze bilang Tenki no Ko ini memberikan pesan bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik dari permintaan umatnya. Tanpa ini ya, tanpa melihat agama apapun yang Sobat Kaze percayai. Ya, poin terakhir pada pesan yang ingin disampaikan oleh Makoto Shinkai kepada para pecinta anime karyanya, yaitu seseorang akan melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang poin ke-6 tadi. Namun di sini digambarkan perjuangannya Hodaka demi menyampaikan perasaannya ke Hina itu berliku-liku, tapi kita sebenarnya tahu ini tuh tujuannya adalah supaya kita bisa memperjuangkan apa yang kita cintai dengan sepenuh hati. Dan di sini juga terbesit sebuah pesan, yaitu bahwa sebuah cinta itu bukan hanya untuk kepentingan berdua, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Kenapa Kace bilang begitu? Coba aja kalian bayangin, karena ulah mereka berdua dunia bisa jadi seperti ini, sesingkat itu. Dan di sini Hodaka berusaha untuk menyampaikan secara jelas kepada polisi yang mau nangkep dia waktu itu dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada orang yang menangkapnya, yaitu si Suga, bosnya sendiri, akhirnya mendukung keinginannya si Hodaka ini, sehingga si Hodaka bisa menyelamatkan Hina Amano untuk kembali ke dunia. Inilah maksudnya kenapa scene keseluruhan ini ada pada Tenki no Ko ini, bahwa yang namanya ingin mencintai seseorang itu tidak gampang, dan juga harus dipikirkan lagi bahwa sebuah cinta itu bukan karena dua orang, tetapi memang untuk semuanya, dan semuanya pasti akan kena imbasnya, baik itu imbas yang baik maupun imbas buruk. Ya mungkin di lain kesempatan saya akan ngobrol ini lebih lanjut. Iya, kita sudah sampai di akhir, dan tadi itu adalah 7 pesan yang ingin Makoto Shinkai sampaikan. Oke, sebelum kita tutup, Kaze ingin membacakan komentar pada episode sebelumnya. Mungkin ini juga tidak terlalu banyak karena memang cuma ada 1 yang komentar. Mari kita lihat dulu komentar di episode sebelumnya, yaitu yang di sini ada Iqbal Tresna. Mang, coba review anime lama yang pernah hits di Indonesia atau anime yang belum banyak orang tahu. Oke, buat Kang Iqbal bolehlah, nanti coba Kaze akan list dulu animenya ada apa aja. Tapi untuk review anime, kemungkinan untuk pembahasan berikutnya Kaze bakal mempersiapkan anime-anime yang tahun 90-an untuk dikumpulkan supaya bisa direview secara total. Jadi thank you untuk Kang Iqbal sudah berkomentar di sini. Ditunggu aja review-review dari anime 90-annya nanti. Oke, thank you Kang Iqbal. Ya, ini Kaze sudah sampai di akhir pembahasan. Jadi segitu dulu untuk 7 momen penting yang ingin disampaikan oleh Makoto Shinkai, atau 7 hal menarik yang ingin disampaikan Makoto Shinkai melalui Tenki no Ko ini. Jadi buat Sobat Kaze yang senang dengan pembahasan ini atau ingin berkomentar tentang bahasan kali ini, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus juga kalau kalian ingin memberikan pesan selama masih bertema anime, mungkin di next video Kaze bakal bacain komentar-komentar kalian. Animenya bebas, mau ngebahas tentang Tenki no Ko juga boleh banget. Selain Tenki no Ko tidak masalah.
Jadi thank you udah mampir di bahasan KC kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di bahasan KC berikutnya. Sampurasun minasan. Terima kasih sudah mampir. Dadah. Thank you ya.